Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian klasifikasi bahan pustaka. Menurut Sulistyo Basuki, klasifikasi berasal dari kata Latin klasis. Klasifikasi adalah proses pengelompokan, artinya mengumpulkan benda atau entitas yang sama serta memisahkan benda atau entitas yang tidak sama. Secara umum, dapat dikatakan bahwa batasan klasifikasi adalah usaha menata alam pengetahuan ke dalam tata urutan sistematis. Dalam bidang perpustakaan, pengertian klasifikasi adalah penyusunan sistematis terhadap buku dan bahan pustaka lain atau katalog atau entry index berdasarkan subjek dalam cara yang berguna bagi mereka yang membaca atau mencari informasi. Selanjutnya yaitu tujuan klasifikasi. Tujuan klasifikasi ada 8. Pertama, yaitu menentukan lokasi bahan perpustakaan dalam jajaran koleksi perpustakaan. Kedua, yaitu mengumpulkan semua bahan perpustakaan yang mempunyai subjek yang sama. Ketiga, dalam suatu jajaran koleksi perpustakaan. 4. Memudahkan dalam penempatan bahan perpustakaan baru. Kelima, dalam mensurvei buku-buku yang dibaca. Keenam, dapat mengadakan keseimbangan koleksi agar koleksi menjadi lengkap. Ketujuh, yaitu sebagai sistem penempatan buku dalam rak. Dan terakhir yaitu melalui studi sistem klasifikasi seorang akan menemukan cara berpikir teratur dan sistematis. Kemudian, fungsi klasifikasi. Adapun fungsi klasifikasi yaitu sebagai tata penyusunan buku jajaran rak, serta sebagai sarana penyusunan entry bibliografis pada katalog bibliografis dan indeks dalam tata susunan yang sistematis. Kemudian prinsip-prinsip dalam klasifikasi. 1. Klasifikasi buku-buku perpustakaan sekolah. Pertama-tama berdasarkan subjeknya, kemudian berdasarkan bentuk penyajian atau bentuk karyanya. 2. Khususnya buku-buku yang termasuk karya umum dan kesusastraan hendaknya lebih diutamakan pada bentuknya. 3. Di dalam mengklasifikasi buku-buku perpustakaan sekolah, hendaknya memperhatikan tujuan pengerangnya. 4. Klasifikasi buku-buku perpustakaan sekolah itu pada subjek yang sangat spesifik. 5. Apabila sebuah buku yang membahas 2 atau 3 pokok subjek, klasifikasilah buku tersebut pada subjek yang dominan. 6. Apabila ada 2 subjek dengan pertimbangan subjek yang sama, maka klasifikasilah buku tersebut pada subjek yang paling banyak bermanfaat bagi pemakai perpustakaan sekolah. 7. Hendaknya guru pustakawan mempertimbangkan keahlian pengarangnya. Baik, saya akan menjelaskan yaitu tentang keuntungan klasifikasi. Nah, di dalam keuntungan klasifikasi ini terdapat 2 keuntungan. Nah, yang pertama yaitu membantu pembekalan atau pembekalan jasa perpustakaan mengidentifikasi dan melokalisasi bahan pustaka berdasarkan nomor panggil dokumen. Nah, keuntungan yang kedua yaitu mengelompokkan bahan pustaka sejenis menjadi satu jajaran atau berdekatan. Selanjutnya yaitu syarat-syarat sistem klasifikasi. Menurut Bauri Sayer, suatu sistem klasifikasi dikatakan baik apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, universal. Yang kedua yaitu terinci. Yang ketiga ada sistematis. Yang keempat ada fleksibel. Yang kelima mempunyai notasi yang sederhana. Yang keenam mempunyai indeks. Dan yang ketujuh yang mempunyai badan pengawas. Sistem klasifikasi. Klasifikasi artifisial atau pengelompokan bahan perpustakaan berdasarkan bentuk fisik dan disusun berdasarkan ciri-ciri yang ada, misalnya berdasarkan warna, bentuk media, dan sebagainya. Kedua, klasifikasi utility, pengelompokan bahan perpustakaan berdasarkan jenis atau tujuannya, misalnya buku bacaan untuk anak-anak, remaja, dewasa, buku pegangan siswa, guru, dan sebagainya. Klasifikasi fundamental, pengelompokan bahan perpustakaan berdasarkan subjek atau pokok persoalan yang dibahas dalam bahan
perpustakaan tersebut, misalnya biologi, sejarah, ekonomi, dan sebagainya. Klasifikasi artifisial. Sistem ini adalah pengelompokan bahan pustaka berdasarkan ciri atau sifat-sifat lainnya. Misalnya, pengelompokan menurut pengarang atau berdasarkan ciri fisiknya, misalnya ukuran, warna sampul, dan sebagainya. Klasifikasi utility. Pengelompokan bahan pustaka dibedakan berdasarkan kegunaan dan jenisnya. Misalnya, buku bacaan anak dibedakan dengan bacaan dewasa. Buku pegangan siswa di sekolah dibedakan dengan buku pegangan guru. Buku koleksi reference dibedakan dengan koleksi sirkulasi atau berdasar kegunaannya. Klasifikasi fundamental. Pengelompokan bahan pustaka berdasarkan ciri, subjek, atau isi pokok persoalan yang dibahas dalam suatu buku. Pengelompokan bahan pustaka berdasarkan sistem ini mempunyai beberapa keuntungan, di antaranya bahan pustaka yang subjeknya sama atau hampir sama letaknya berdekatan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menilai koleksi yang dimiliki dengan melihat subjek mana yang lemah dan mana yang kuat. Memudahkan pemakai dalam menelusur informasi menurut subjeknya. Memudahkan pembuatan bibliografi menurut pokok masalah. Untuk membantu penyiangan atau wedding koleksi. Klasifikasi fundamental banyak digunakan oleh perpustakaan besar maupun kecil. Dalam sistem tersebut, buku dikelompokkan berdasarkan subjek sehingga memudahkan pemakai dalam menelusur suatu informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fahmi Wadi. Saya akan melanjutkan hasil materi dari kelompok saya, yaitu sistem klasifikasi. Di dalam sistem klasifikasi terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama Dewey Decimal Classification atau DDC. Di dalam Dewey Decimal Classification menjelaskan tentang menggunakan sistem desimal dalam mengembangkan notasi dengan menggunakan angka Arab. Sistem ini menggunakan sekurang-kurangnya 3 angka Arab. Yang kedua, Universal Decimal Classification atau UDC. Menjelaskan tentang merupakan eksistensi dari DDC. Bedanya, sistem ini menggunakan sekurang-kurangnya 1 angka Arab untuk notasi. Yang ketiga, yaitu Library of Congress Classification atau LCC. Menjelaskan tentang sistem ini dilatar belakangi oleh karena kepentingan perpustakaan Kongres Amerika yang begitu besar koleksinya dan dirasa kurang sesuai jika menggunakan sistem klasifikasi lainnya.